Selamat datang para penonton. Saya Leonita Febriana Sugiarto. Kali ini kita akan membahas tentang mental health. Kira-kira mental health itu apa sih? Menurut Organisasi Kesehatan Dunia, kesehatan mental adalah keadaan sejahtera di mana setiap individu bisa mewujudkan potensi mereka sendiri. Artinya, mereka dapat mengatasi tekanan kehidupan yang normal, produktif, bermanfaat, dan mampu memberikan kontribusi kepada komunitas mereka. Seringkali istilah kesehatan mental secara keliru dipergunakan sebagai ungkapan pengganti untuk masalah kesehatan mental juga loh. Contohnya seperti depresi, gangguan kecemasan, skizofrenia, dan lain-lain. Padahal, kesehatan mental nggak sama dengan masalah kesehatan mental. Kok bisa sih? Emang bedanya apa? Masalah kesehatan mental adalah serangkaian kondisi yang berdampak pada kesehatan mental. Karena hal ini merupakan kondisi yang mengganggu suasana hati, perilaku, pemikiran, dan cara seseorang berinteraksi dengan orang lain. Kondisi ini bisa ringan, sedang, dan berat. Terus ditentukan berdasarkan seberapa jauh dampaknya terhadap fungsi harian. Contohnya seperti depresi, kecemasan, bipolar, skizofrenia. Tapi dengan dukungan dan perawatan yang tepat, seseorang dapat pulih dan menstabilkan kondisi kesehatan mental mereka sehingga bisa menjalani hidup yang sehat dan memuaskan. Sedangkan kesehatan mental adalah hal yang bersifat pribadi dan individu. Hal ini menentukan bagaimana seseorang dapat berhubungan dengan orang lain, menangani stres, dan membuat pilihan. Kesehatan mental adalah cara kita berpikir, merasakan, dan bertindak. Beda banget kan? Nah, kira-kira apa ya penyebab dari masalah kesehatan mental? Hal-hal yang menyebabkan masalah kesehatan mental, contohnya seperti adanya riwayat gangguan kesehatan jiwa, faktor keturunan atau genetik, pernah mengalami kekerasan fisik maupun psikis, korban diskriminasi, stigma, serta diasingkan secara sosial, korban bullying, cedera pada kepala atau gangguan otak, mengalami kebangkrutan atau kehilangan pekerjaan maupun kekayaan, serta penyalahgunaan obat-obatan terlarang maupun minum alkohol yang berlebihan. Banyak juga ya penyebabnya. Terus gejala-gejala masalah kesehatan mental itu apa aja sih? Gejala-gejala masalah kesehatan mental contohnya seperti sulit fokus atau berkonsentrasi, kesulitan mengatasi stres, mudah marah hingga rentan untuk melakukan kekerasan, berhalusinasi, menarik diri dari interaksi sosial, muncul pikiran untuk menyakiti diri hingga kepikiran untuk bunuh diri, kesulitan mengatur suasana hati atau suasana hati mudah berubah, adanya perubahan kebiasaan makan seperti tidak nafsu makan atau justru makan berlebihan, muncul perasaan cemas, takut, khawatir, hingga kehilangan kepercayaan diri. Wah, sepertinya sebagian besar dari kita pernah mengalami gejala-gejala tersebut ya. Terus, apa yang harus kita lakukan jika merasa relate dengan gejala-gejala tersebut? Tentu saja menghubungi tenaga profesional jika dirasa gejala yang kita rasakan sudah tidak terkontrol. Dan jangan pernah self-diagnose atau mendiagnosa sendiri tanpa bantuan tenaga profesional ya. Nah, kita kan sudah tahu permasalahan kesehatan mental. Kira-kira apa ya yang harus kita lakukan untuk mencegah masalah kesehatan mental? Tentu saja dengan cara menjaga kesehatan mental. Mengapa? Kesehatan mental yang sehat dan positif penting untuk dimiliki karena hal ini memungkinkan orang untuk bekerja secara produktif. Ini termasuk memberikan kontribusi yang berarti bagi komunitas kita, mewujudkan potensi kita, dan memiliki kemampuan untuk mengatasi tekanan hidup. Beberapa penelitian menemukan bahwa kesehatan mental positif tidak tergantung pada kondisi mental atau penyakit. Orang yang memiliki penyakit mental masih mungkin memiliki tingkat kesehatan mental positif yang berbeda. Dan orang yang tidak sakit mental mungkin kekurangan kesehatan mental positif. Gimana ya caranya menjaga kesehatan mental? Ada beberapa cara untuk menjaga kesehatan mental nih. Yang pertama, berpikir positif dengan memberikan afirmasi positif untuk diri sendiri. Yang kedua, mengelola stres dengan baik. Bisa dilakukan dengan yoga atau lainnya.
Ketiga, rutin berolahraga. Nggak harus olahraga berat kok. Bisa hanya dengan berjalan santai 30 menit setiap hari. Selanjutnya, istirahat yang cukup. Serta jangan lupa untuk memperbaiki kualitas tidur. Selain itu, kita juga bisa saling membantu serta mencoba untuk memahami kondisi orang lain. Yang terakhir dan terpenting adalah mencari bantuan tenaga profesional jika diperlukan. Selain itu, terdapat beberapa hal yang dapat mempengaruhi kesehatan mental. Kira-kira apa aja ya? Kesehatan dan kesejahteraan mental dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti genetika atau hubungan keluarga, hubungan pertemanan, gaya hidup, pekerjaan, faktor sosial, ekonomi, budaya, maupun politik, faktor pendidikan, serta faktor lingkungan lainnya. Walaupun keterkaitan faktor-faktor yang disebutkan sebelumnya dapat menjadi rumit, dapat dipastikan bahwa kombinasi dari faktor-faktor yang dialami selama masa kanak-kanak serta remaja meningkatkan resiko munculnya masalah kesehatan mental. Selesai sudah pembahasan kali ini mengenai kesehatan mental. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like dan komen ya. Bye-bye.